Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 13 Agustus 2023, dengan tema Diselamatkan karena Percaya. Mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7, demikianlah nats pembimbing ibadah saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan, kita lantunkan pujian. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon pimpinan penyertaan Roh Kudus dalam kami hendak menyambut dan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 dan 33, demikian pembacaan Alkitab terjemahan baru. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa kesan kita ketika mendengar kata percaya? Apa itu percaya? Saudara, kata percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar ada atau nyata, atau yakin benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Nah, iman Kristen dibangun atau bertumbuh atas dasar kepercayaan kepada Yesus yang telah bangkit dan hidup serta berkuasa. Kesaksian Alkitab tentang rasa percaya memperlihatkan bahwa janji-janji Allah tidaklah pasti, kecuali jika diraih oleh hati nurani dengan kepercayaan yang kokoh. Kalau ada keraguan atau kebimbangan, janji-janji itu hilang dayanya. Dikatakannya pula bahaya janji-janji itu goyah dan tak pasti jika bertumpu pada perbuatan-perbuatan kita. Jadi, kita harus memilih kebenaran kita binasa atau perbuatan-perbuatan kita tidak diperhitungkan. Dalam hal ini hanya imanlah yang mendapat tempat, yang membuat orang memasang telinga dan menutup mata. Artinya, hanya memperhatikan janji dan menjauhkan pikiran dari segala martabat atau jasa manusia. Saudara-saudara, pada bacaan Injil hari ini menceritakan para murid yang sedang berlayar di Danau Galilea. Kala itu malam hari, tiba-tiba perahu mereka diterpa angin sakal. Apa itu? Ya, angin sakal sejenis angin yang berhembus tak beraturan. Itu sebabnya perahu mereka sulit dikendalikan. Ini sangat berbahaya, perahu bisa terbalik. Meski beberapa dari mereka adalah nelayan yang profesional, mereka tetap kewalahan dan ketakutan. Semakin ketakutan lagi, mereka semakin tak berdaya untuk mengatasi situasi. Tiba-tiba
Tuhan Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air danau itu, lalu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lewat kata-kata ini, Yesus menegaskan bahwa Yesus ada di sana untuk mereka. Yesus berkuasa atas alam dan kuasa Yesus layak diandalkan. Namun sayangnya, para murid malah menduga bahwa Yesus itu adalah hantu. Mereka berteriak, "Itu hantu." Ayat 26. Pikiran para murid itu sudah kepalang takut. Pikirannya buntu, bunek, sehingga para murid, mereka semua sulit percaya kepada kemahakuasaan dan kemahahadiran Tuhan. Saudara, lalu Petrus berusaha membangun kembali kepercayaannya. Petrus meminta, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Tuhan pun mengizinkannya. Setelah langkah pertama, Petrus makin yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Petrus coba lagi langkah kedua, dan seterusnya. Namun, ketika hembusan angin muncul lagi, Petrus kehilangan fokus dan jatuh tenggelam. Namun bersyukur Tuhan Yesus meraih tangannya dan Petrus pun selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan saat ini mengingatkan bahwa Allah kita menciptakan dunia dan manusia karena cinta dan berusaha agar keadaannya baik-baik saja. Nah, dua hal yang perlu untuk keselamatan kita saat ini adalah tetap percaya akan karya Tuhan dan patuh setia pada kehendak-Nya. Meskipun dunia berubah seiring dengan perubahan zaman, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut pertolongan Tuhan yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mengakui rencana Allah adalah yang terbaik dalam hidup kita? Masihkah kita percaya akan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa untuk keselamatan kita? Maka mari kita fokus pada Tuhan, bukan kepada badai atau gelombang dan permasalahan hidup ini. Mari kita bersandar kepada Allah, berserah kepadanya, dan percaya kepada pertolongan uluran tangan-Nya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon berkat atas situasi kondisi kehidupan keluarga kami. Kami saat ini berdoa untuk para kasepuhan, para adiuswa. Kami secara khusus berdoa untuk warga jemaat yang sakit terbaring di rumah sakit,
Bapak Nugroho Hadi warga kelompok Hebron yang terbaring sakit di Rumah Sakit Citro. Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan pimpin dan sertai. Orang tua yang sekarang ini masih bekerja, Tuhan beri semangat. Saat ini kami segenap warga jemaat memasuki bulan kebangsaan, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berhikmat atas kami semua, sehingga kami dapat menghayati makna kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari saat ini kita menghaturkan persembahan didasari dengan ayat Nats dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita haturkan persembahan kita dengan nyanyian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa mengaturkan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mari kita lantunkan pujian. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda
Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.